Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Pembelajar, apa kabar? Mudah-mudahan Sobat Pembelajar semuanya dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang dalam acara talk show bersama Pusdiklat Pajak yang pembahasannya kali ini akan membawa Sobat Pembelajar ke dalam perubahan besar dalam sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Bersama-sama kita akan menjelajahi transformasi terbaru yang mempertemukan dua hal dalam hal basis administrasi yang ada di negara kita. Nomor Induk Kependudukan atau NIK dan juga Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP. Dalam beberapa waktu terakhir tentunya ini bukan hanya perubahan administrasi biasa, namun ini adalah revolusi cara kita melihat dan juga berurusan dengan pajak. Nah, bagaimana perubahan ini mempengaruhi kita semuanya? Apa manfaatnya dan bagaimana kita bersiap untuk menghadapinya? Selamat bergabung dalam talk show yang kali ini akan memberikan wawasan yang mendalam terkait implementasi NIK menjadi NPWP. Apa pengaruhnya? Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rian Ramdhani, penyuluh pajak dari Direktorat Jenderal Pajak yang akan membantu jalannya talk show hari ini dengan narasumber kita, yakni Widya Iswara, Pusdiklat Pajak. Bapak Maulia Gita Ustaz Tamas. Halo, Mbak Gita. Halo, Mas Rian. Apa kabar? Baik. Sehat selalu ya? Alhamdulillah, semoga Mas Rian juga dan seluruh sobat pembelajar sehat semua. Amin. Alhamdulillah, amin ya. Baik, Pak Gita, kalau tadi kita juga sempat mengabarkan bahwa implementasi NIK menjadi NPWP ini memang telah diundangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan juga wajib pajak instansi pemerintah. Ini ada yang baru ya, instansi betul. pemerintah. Instansi pemerintah. Nah, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa implementasi NIK menjadi NPWP ini memiliki beberapa alasan utama. Ya. Pertama, memang karena ini adalah bagian daripada upaya pemerintah untuk bisa mengintegrasikan data dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Efisien. Tentu ya, dengan menghubungkan NIK menjadi NPWP, pemerintah akan lebih mudah untuk melacak dan juga memverifikasi informasi terkait wajib pajak. Benar. Ya, Pak Gita ya. Juga mengurangi kemungkinan adanya duplikasi data di DJP sendiri dan juga meningkatkan akurasi tentunya. Nah, selain itu perubahan ini Sobat Pembelajar juga memungkinkan akses yang lebih mudah bagi wajib pajak dalam melaporkan dan juga membayar. Betul ya. Karena dengan NIK yang sudah dimiliki oleh setiap penduduk, proses pendaftaran NPWP ini akan menjadi lebih mudah dan juga sederhana. Lebih mudah. Seperti itu ya. Dan ini juga dapat mendorong partisipasi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak. Seluruh elemen masyarakat bisa terlibat atau partisipasi. Pak Gita. Nah, sebenarnya terkait dengan hal ini Pak Gita, ada yang sedikit masih mengganjal. Saya mewakili wajib pajak nih tentunya ya. Masyarakat ya. Masyarakat. Siap. DJP sendiri meminta agar wajib pajak melakukan pemadanan secara mandiri untuk NIK menjadi NPWP. Nah, kenapa nggak DJP saja yang melakukan validasi data NIK ke Dukcapil? Karena ini kan sangat menyulitkan bagi wajib pajak untuk melakukan validasi gitu loh. Mengambil waktu, kegiatan di hari-harinya masyarakat gitu ya. Nah, kenapa nggak DJP aja? Nah, baik Mas Rian, ini pertanyaan ini sebetulnya tidak salah ya diajukan. Sebetulnya secara sistem DJP juga sudah melakukan secara bertahap mulai tanggal 14 Juli 2022 ya. Official sudah dilakukan, tapi bertahap, jadi nggak bisa langsung sekaligus. Iya. Nah, juga sebetulnya tidak perlu semuanya melakukan perubahan data sehingga nanti akan bisa dilihat di sistem ketika melakukan pelaporan itu akan terdeteksi NPWP-nya valid atau tidak. Oh, jadi ketika kita mau melakukan pelaporan misalnya masuk ke DJP online ya, di situ akan dimasukkan user kan, usernya adalah NPWP. Nanti akan ada keterangan kalau belum tervalidasi otomatis berarti dia dinyatakan belum valid. Nah, mengapa tadi? Karena sebetulnya sudah dilakukan tapi tidak bisa langsung ya, bertahap satu-satu. Jadi secara sistem agak sulit kalau sekaligus gitu. Jadi satu-satu. Jadi bisa dilihat di akun kalau belum valid nanti tinggal dari masyarakat wajib pajak melakukan validasi itu. Baik. Gitu. Nah, berlakunya PMK 112 tahun 2022 ini sebenarnya
DJP juga sudah tadi pemadanan data identitas WP dengan data Dukcapil ya. Setelah itu baru kalau belum nanti sendiri. Saat ini sudah hampir 50 jutaan mungkin ya. 50 atau jutaan. Berkembang terus ya Oke. angkanya ya. Mungkin Oke. data bulan lalu mungkin ini sampai 50 juta sudah divalidasi. Jadi Oke. mungkin tinggal ya mohon maaf bagi masyarakat yang belum, Iya. mohon kerelaannya untuk bisa validasi ya. Nah, Secara yang mandiri belum- tadi secara ya? mandiri. Oke. Kalau ada padanan NIK antara DJP dengan Dukcapil ini belum sempurna, belum seluruhnya, berarti si wajib pajak yang belum valid tadi melakukan sendiri. Oke. Jadi memang secara ofisial nih Sobat Pembelajar bahwa DJP sendiri sudah melakukan pemadanan antara NIK dan juga NPWP. Iya. Namun kembali lagi ketika data tersebut ternyata tidak valid yang kita bisa cek melalui akun kita djponline.pajak.go.id gitu ya. Maka ini diminta kepada wajib pajak yang belum valid untuk melakukan pemadanan secara mandiri. Nah, istilahnya Oke. adalah pemutakhiran data. Pemutakhiran data. Pemutahiran data ini misalnya data yang ada di elemen NIK, contohnya nama, tempat lahir atau Betul. tanggal lahir. Nah, biasanya itu alamat juga karena mungkin WP-nya berpindah gitu ya. Iya. Nah, jadi masih perlu pemadanan data NIK yang terakhir nih, apakah sudah cocok pemadanannya atau belum antara NPWP dengan NIK. Oke. Nah, jika tidak cocok datanya, maka wajib pajak memutakhirkan data secara mandiri, Oke. swadaya. Swadaya. Melakukan sendiri seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, elemen-elemennya. Nanti kalau tidak, nanti ya statusnya akan tidak valid terus dan di sistem administrasi DJP akan menjadi non efektif. Oke. Nah, meskipun nanti statusnya non efektif, tetap wajib pajak dihimbau atau diharapkan untuk bisa melakukan pemutakhiran data. Oke, jadi elemen data utamanya itu adalah NIK, kemudian nama, kemudian juga kemudian tempat lahir dan juga tanggal lahir. Iya. Karena memang ketidakcocokan antara nama yang ada di KTP dengan nama yang ada di NPWP ini akan menjadi masalah dan tidak valid nih, Sobat Pembelajar ya. Misalnya selisih spasinya Iya, 1. betul. Tapi kalau spasi 2 kayaknya nggak mungkin. Atau mungkin ada gelar. Misalnya namanya Mas Rian, Oke. N-nya di belakang 2. Ada 2, Ketik gitu, 2. ketik 2. Atau gelar. Nah. Raden. Iya. Raden itu gelar ya? Nama ya. Atau ada gelar akademik misalnya gitu ya. Akademik, ya. Misalnya Rian Ramdhani SE Sarjana Entertain gitu ya. Ya, Nah, tapi di NPWP nggak ada gitu ya. Nah, Sarjana makanya ini nggak akan nyambung gitu. SE MBA Apa? kalau belakangnya KO sembako. Ya kayak gitulah. Sembako. Jadi perlu tadi memang seperti gelar juga mungkin Oke. perlu disamakan karena ada di NIK yang Betul. pakai gelar, ada yang tidak. Iya. Kalau sekarang kan kayaknya bebas tuh pilihannya ya di NIK ya. Iya. Di NIK itu kayaknya ada pilihan itu. Jadi kembali lagi silakan Sobat Pembelajar untuk cek ke djponline.pajak.go.id. Silakan cek elemen data utamanya tadi seperti yang sudah kita sampaikan. Iya. Lakukan- Pastikan supaya datanya sudah valid. valid dan Begitu sesuai masuk- dengan KK ya. Sesuai dengan KK dan Betul. NIK. Betul, ya. Baik, Pak Gita, terkait dengan NIK yang sedang kita bahas kali ini, apakah nanti dengan berlakunya NIK menjadi NPWP, apakah nanti setiap orang yang punya KTP ini otomatis akan menjadi wajib pajak? Nah. Nah, Kok kita bareng ya? Nah, jadi sobat pembelajar, Iya. kita banyak stigma yang menyatakan, oh ini nanti kalau punya NPWP berarti bayar pajak. Gitu. iya. Tidak Bapak Ibu, tidak selalu ya, tidak selalu. Jadi di mana secara ketentuan peraturan perundang-undangan Oke. itu NIK sebagai NPWP tidak langsung membuat seorang warga negara Indonesia atau warga itu harus membayar pajak. Nah, pajak ini sebetulnya akan terhutang ketika secara ketentuan kewajiban subjektif dan kewajiban objektif ini bertemu. Oke. Nah, sekarang apa sih kewajiban subjektif? Nah, boleh dijelaskan Pak Gita? Ya, kewajiban subjektif itu berarti dia secara ketentuan terpenuhi sebagai pihak yang menjadi penanggung pajak Oke. atau pemikul beban pajak. Itu subjektif. Sementara kalau objektif secara ketentuan bahwa objek pajaknya seperti contohnya penghasilan. Nah, itu secara ketentuan ternyata terpenuhi unsur pajak terhutangnya. Nah, gitu. Jadi misalnya nih, kalau masyarakat orang pribadi gitu kan, dia
ada batasan penghasilan tidak kena pajak. Iya. Sampai dengan setahun kalau untuk orang pribadi yang belum menikah, segera menikah ya harusnya ya. Supaya bisa dapat tambahan. Iya, Nah, kalau yang belum menikah biasa, iya. itu penghasilan tidak kena pajak sampai 54 juta dalam setahun. Dalam 1 tahun. Nah, kalau sebulan mungkin 4.500.000. Betul. Ya. Jadi kalau sebulan dia tidak sampai 4.500.000 penghasilannya, maka dia belum terbebani membayar pajak. Karena masih ada batasan yang penghasilan tidak kena pajak. Ini kan kemarin ada ilustrasi di mana? medsos atau di apa gitu ya. Oh, 5 juta kena pajak 5% gitu. Nah, itu yang tidak tepat karena 5 juta penghasilan tersebut akan dikurangi PTKP dulu. Nah, selisih dari penghasilan bruto istilahnya dengan penghasilan tidak kena pajak, itu penghasilan itu kalau tadi kan ilustrasinya 5 juta maka tertinggal 500 di bulan itu. Iya. Nah, barulah 500.000 itu dikalikan dengan tarif yang tarifnya 5%. Nah, jadi nggak langsung 5 juta kali 5% ya. Jadi mudah-mudahan sobat pembelajar juga bisa memahami ini ya ketika dikasih ilustrasi seperti ini. Seperti yang ramai di medsos kemarin itu sebenarnya kurang tepat seperti itu. Ya. Mas Dian, tapi ada satu pertanyaan nih juga buat masyarakat nih. Boleh. Pengen bayar pajak gede atau kecil? Pertanyaannya ke masyarakat atau ke saya dulu nih? Mas Dian mewakili masyarakat. Oke. Nah, oke. Kalau saya pengen bayar pajak yang lebih besar. Yang lebih besar? Iya. Kenapa tuh? Penghasilan saya justru lebih besar. Begitu berarti kan? Ketika pajak kita besar, maka penghasilan kita juga lebih besar. Betul. Karena PTKP-nya kan sudah disediakan ya sebagai batasan yang tidak kena pajak. Kalau kita kena pajaknya gede, berarti penghasilan kita nggak hanya 5 juta dong, gitu kan? Iya, betul sebulan sekali. bisa 10 juta, 20 juta gitu ya. Oke. Nah, itu bayar pajaknya lebih gede sih emang. Nah, Pak Gita, kalau boleh saya ulas nih, jadi terkait dengan apakah tadi NIK otomatis akan menjadi wajib pajak ya tentu kalau sudah memenuhi persyaratan secara subjektif dan juga objektif. Objektif, gitu ya, seperti yang sudah dijelaskan. Gitu. Betul, gitu Kalau ya. salah satu tidak terpenuhi ya berarti tidak ada pajak terutang. Nah, terkadang nih yang beredar di masyarakat bahwa ketika NIK diimplementasikan menjadi NPWP gitu ya. Nah, menjadi pertanyaan besar di sebagian masyarakat bahwa nanti bayi yang baru lahir aja udah kena pajak. Nah, seperti itu. Bisa. Kalau pas waktu lahiran jadi model iklan gitu ya. Model iklan atau dijual sebagai sebuah program siaran gitu. Betul. Kemudian di situ ada penghasilan. Artinya balik lagi itu kan sudah memenuhi persyaratan secara subjektif dan objektif. Kan baru lahir ya orang tuanya. Sebagai wali maka dia akan digabungkan. Nah, itu nanti ada teknisnya lagi tuh. Seperti itu ya sobat pembelajar. Nah, lalu bagaimana kalau kita bicara soal keluarga nih? Keluarga. Bagaimana jika NPWP istri masih gabung dengan suami? Kemudian status suami ini sudah meninggal dan NIK-nya sudah dihapus. Yang terjadi kan NIK nanti nggak bisa divalidasi ya, Pak Gita ya. Karena kita kan bicara terkait validasi NIK sebagai NPWP nih. Nah, karena NIK sudah dihapus punya suami karena meninggal, maka NIK tidak bisa divalidasi. Nah, apakah bisa nih istri nanti harus membuat NPWP yang baru mengganti data NPWP suami yang sudah meninggal tadi? Ketika seorang wajib pajak meninggal NPWP-nya, padahal istri juga tergabung di situ ya. Maka yang pertama, NPWP dari orang pribadi yang meninggal itu akan menjadi NPWP warisan yang belum terbagi. Baik. Nah, ini nanti akan bisa dihapus kalau warisan yang telah terbagi nanti sudah dibagikan. Nah, dalam hal ini untuk istri karena tidak warisan itu nanti biasanya ke istri. Karena suaminya meninggalkan warisan, ke ahli waris nih. Ke ahli waris. Iya. Nah, kalau memang nanti istrinya sendiri pengen punya NPWP baru, maka istri bisa mengajukan penghapusan NPWP-nya si suami yang tadi langsung, biasanya kalau sudah meninggal itu mestinya langsung ke warisan yang telah terbagi gitu ya, yang belum terbagi atau nanti kalau sudah dibagi berarti akan baru. Nah, jadi istri mengajukan permohonan NPWP baru ya jika telah memenuhi syarat subjektif dan objektif tadi sebagai wajib pajak. Nah, kalau mengacu ketentuan PMK 112 tahun 2022 ini, maka NP baru si istri tadi yang ditinggal oleh suaminya meninggal dunia gitu ya. Itu berarti NPWP 16 digit sesuai dengan NIK. Oke. Ya, benar sekali sobat pembelajar bahwa memang terkait implementasi NIK menjadi NPWP ini ke depan kita akan menggunakan
16 digit Ya, yang 16 ada di digit NIK. nomor induk kependudukan. Oke, kalau boleh digarisbawahi bahwa validasi yang kita bicarakan dari awal tadi adalah untuk melakukan perubahan, kemudian pemutakhiran data sehingga valid identitasnya gitu ya dengan Dukcapil. Mengapa demikian? Karena memang erat kaitannya dengan pemenuhan kewajiban perpajakan ya Pak Gita ya. Iya. Kalau memang nanti seseorang katakanlah memang berpenghasilan gitu ya, maka nanti pemberi kerja akan melakukan pemotongan dan juga pemungutan terkait dengan penghasilan yang ia peroleh gitu ya. Nah, terkait juga dengan validasi data, kalau misalnya nanti jika kita tidak melakukan validasi NIK atas NPWP yang kita miliki, misalnya gitu ya, kita sudah punya NIK tapi kita nggak melakukan validasi. Apakah NPWP-nya akan bisa tetap digunakan ketika nanti di 2024 nanti? Yang sesuai ketentuan di PMK akan berlaku gitu ya? Betul. Apakah nanti bisa digunakan? Sebentar Mas. Oke. Cari apa Pak? Penggaris. Tadi katanya di garis bawah. Oke. Iya. Bisa aja sobat pembelajar. Jadi kalau belum ya, NPWP yang sekarang tetap dapat digunakan. Tapi hanya sampai 31 Desember 2023. Jadi berlakunya yang belum validasi ini sampai 31 Desember 2023 masih kita tunggu nih. Nah, setelah itu apabila belum valid maka Bapak Ibu masyarakat ya sobat pembelajar wajib pajak harus melakukan pemutakhiran data sehingga isian dari nomor induk kependudukan atau NIK itu padan atau valid dengan data Dukcapil yang terlebih dahulu untuk dilakukan pemadanan itu untuk dapat melaksanakan hak atau kewajiban perpajakan, sehingga NIK tetap harus diaktifasi agar dianggap sebagai terdaftar sebagai wajib pajak. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau NPWP yang saat ini dimiliki masih bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, setelah itu tetap ya kalau bisa sih dari sekarang sih. Sudah kalau dicek aja dulu di DJP online tadi. Betul. Kalau memang belum valid silakan pemutakhiran data. Gitu aja. Supaya nanti 31 Desember udah nggak usah nggak deg-degan juga sih Pak Gita ya gitu ya. Panik ini nanti. panik gimana? Saya belum valid. Nah loh. Oke, satu pertanyaan terakhir Pak Gita. Kalau saya adalah pendatang di Jakarta, saya warga pendatang di Jakarta, tapi aslinya home base saya adalah di Jawa Tengah. Apakah saya bisa melakukan pemutakhiran data di KPP yang dekat dengan tempat tinggal saya ini? Tempat tinggal yang beda dengan di Jakarta, ininya ya, home base-nya. Nah, kalau untuk melakukan validasi itu kan tadi sudah disebutkan ada beberapa ada saluran DJP online ya. Nah, itu hanya salah satunya tuh. Yang lainnya bisa juga melakukan validasi di KPP terdaftar ya. Jadi selain saluran DJP online secara daring dalam jaringan ya, internet, bisa dilakukan di KPP terdaftar termasuk KP2KP dan melalui kring pajak call center 1500 200. 500 atau 200? 1500 200. 1500 200 ya. Tapi biar ini maksudnya diulang-ulang biar 1500 200 sobat pembelajar ya. 1500 200. Ya. Oh jadi ketemu ini ya. Jadi ketemu sebuah anekdot baru. Nah, jika tidak memiliki akses ke DJP online, memang mohon maaf nih masyarakat memang atau wajib pajak harus meluangkan waktu datang ke KPP terdekat untuk aktivasi e-fin kembali ya, dan melakukan pemutakhiran tetap melalui DJP online. Itu dia. Jadi saluran-saluran jadi bukannya merepotkan ya, tapi sebagai sebuah sistem kalau dilakukan asal-asalan, khawatirnya nanti ada pihak lain yang memanfaatkan data itu jadi nggak bener, jadi nggak rahasia dan mungkin malah menyulitkan masyarakat sendiri ya. Saya setuju nih sama Pak Gita. Jadi harus mohon izin ya, agak repot sedikit, paling ya setengah jam. Nggak sampai sih, 15 menit mungkin ya. 15 menit asal siap kakaknya. Asal siap lampirannya, semua persyaratannya untuk divalidasi. Iya, gitu ya. Nah, memang jadi pesannya memang sudah clear sekali apa yang disampaikan oleh Pak Gita bahwa tadi DJP memang secara ofisial sudah melakukan pemadanan. Koreksi, yang disampaikan saya dan Mas Rian juga. Oke, baik. Jadi secara ofisial memang DJP sudah melakukan pemadanan. Ya, ketika ada data yang memang tidak valid, maka ini adalah tugas kita sebagai warga negara dan sebagai wajib pajak partisipasinya bersama untuk bisa melakukan pemutakhiran data. Nah, benar sekali ya. Sangat jelas ya sobat pembelajar dengan apa yang sudah dijelaskan. Sekali lagi kita sebagai orang pribadi akan menggunakan NIK 16 digit sebagai NPWP untuk satu data Indonesia. Begitu juga nanti dengan badan usaha ya Pak Gita ya, bahwa nanti badan usaha juga akan menggunakan NPWP 16 digit. Seperti itu ya. Betul. Oke. Nah,
kemungkinan nanti NPWP Badan Usaha akan ada video lanjutannya mungkin? Nah, itu Mas Rian. Oke. Mengenai perubahan-perubahan itu kita bahas di tayangan berikutnya. Oke. Ya, ini supaya nggak kelamaan, takutnya bosan nanti. Dan tentunya kalau misalnya Sobat Pembelajar penasaran, Dong. tungguin ya. Oke, Siap. baik. Ditunggu Pak Gita dan juga Sobat Pembelajar. Demikian talk show kita kali ini terkait pertanyaan yang banyak sekali diajukan oleh wajib pajak mengenai implementasi NIK menjadi NPWP dan apa pengaruhnya. Dan terima kasih banyak atas atensi yang telah diberikan. Jangan lupa untuk ikuti terus diskusi-diskusi lainnya Sobat Pembelajar. Harapan kami melalui acara ini juga kita bisa bersama-sama belajar dan juga menumbuhkan rasa semangat kita untuk bisa menjadi wajib pajak yang patuh. Saya Rian Ramdhani. Saya Maulia Gita, salam gitu. Pajak kuat. Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.